1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat, kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami sudah rangkum selama 10 menit ke depan. Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan paslon Anies Muhaimin dan paslon Ganjar Mahfud. Dalam gugatannya, mereka meminta agar Pilpres 2024 dilaksanakan ulang dan mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Gibran sebagai peserta Pilpres. Gugatan hasil Pilpres 2024 ini merupakan kesempatan Mahkamah Konstitusi kembalikan citra dan kepercayaan publik, tidak sekedar seremonial belaka, atau dengan istilah lamanya bahwa MK adalah mahkamah kalkulator. Maka gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi sebagai pengingat rapor lembaga itu, apakah Mahkamah Konstitusi masih kredibel untuk menangani sengketa Pilpres? Maka persoalan prinsipnya dalam gugatan sengketa Pilpres 2024 bukan soal menang atau kalah, dan atau bukan soal diskualifikasi. Yang jelas rakyat sudah pada cerdas melalui perjalanan cerita pemilu dan Pilpres di smartphone. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita. Kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis, serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana. Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi. Saat ini masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan yang kredibel, yang pada persidangan saat ini telah memastikan bahwa Anwar Usman tidak ikut dalam menyidangkan sengketa pemilu presiden 2024. Sementara itu, di luar persidangan masih terasa panas, berdebat antara tim hukum Amin dengan Habibur Rahman dan Kodari. Mari kita simak. Ini adalah respon pihak kalah yang paling brutal selama pemilihan umum Indonesia. Melontarkan tuduhan-tuduhan asumtif tanpa bukti, ya, dan tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Ya, bahkan ketika ada pimpinan partai politik menunjukkan sikap kenegarawanan dari kalangan mereka sendiri, dicaci ramai-ramai seperti Pak Surya Paloh. Kalau melihat banyak pelanggaran bansos dan lain sebagainya, bisa melaporkan yang namanya pelanggaran administrasi. Tempatnya di mana, Anggi? Tempatnya di Bawaslu, tidak di MK. Bukan jadi salah di MK, tempat nih judulnya. salah kamar. Oke, ya. Saya minta tanggapan Bang Paru dulu. Ini salah kamar katanya. Ini respon paling brutal dari pihak yang kalah. Makanya saya memang terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Habib itu adalah kelanjutan dari tahap ketiga yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kemudian presiden saat ini menentukan presiden berikutnya, yaitu dengan adanya putusan 90 Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan itu adalah awal dari lanjutan dari bencana yang mengakibatkan pemilu kita itu sebagaimana yang kita lihat hari ini. Sebenarnya bukan masalah orang maju ke MK atau tidak, bukan masalah kita mengajukan permohonan dan kemudian mendiskualifikasi pasangan 02, bukan masalah siap kalah atau menang. Karena sesungguhnya 3 pasangan calon ini begitu maju, itu adalah generasi yang memang disiapkan bangsa ini untuk menjadi pemimpin. Dan mereka sudah pasti akan siap untuk menang dan akan siap untuk kalah. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana cara untuk orang menang dan bagaimana cara mengalahkan orang lain.
Nah, tadi Itu yang disebutkan jadi kan, masalah. Bang Farouk, Cara untuk prosesnya- dia menjadi menang adalah dengan melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Sehingga bagaimana mungkin kemudian kita tidak masuk ke Mahkamah Konstitusi. Karena yang dilanggar di sana ada undang-undang tentang bansos, Oke. ada undang-undang tentang ASN, ada undang-undang tentang TNI Polri, ada undang-undang tentang bagaimana kemudian penyelenggara pemilu agar mereka tidak dalam kooptasi kekuasaan. Bagaimana bansos? Coba bayangin orang menteri yang memang kerjanya untuk menyampaikan bansos kepada rakyat, dia tidak tahu tentang 496 triliun itu dari mana dan untuk siapa. Dia hanya mengatakan saya hanya tahu 70 triliun saja. Berarti ada 476 triliun, 426 triliun yang kemudian di luar tanggung jawabnya. Nah, itu satu. Yang kedua, bansos itu diberikan by name by address. Nama, alamat, masuk kampung, gang-gang, rumah-rumah kumuh, orang miskin. Tapi yang terjadi bagi depan istana. Depan istana yang lewat itu orang pakai mobil, pakai motor. Dan mereka orang yang tidak layak untuk diberikan bansos. Ini untuk apa? Ini drama yang memang mau mengantarkan bahwa ingin menunjukkan inilah bentuk kedermawanan Presiden Republik Indonesia yang sedang mempersiapkan putra mahkota untuk menjadi presiden berikutnya. Sebelum Mas Habib menanggapi, saya ingin kasih kesempatan Bung Kodari untuk melihat ini seperti apa dengan adanya, tetap ini salah kamar katanya ini satu. Yang kedua, tapi ini adalah pemilihan yang paling brutal. Minta tanggapan dulu terhadap. Pertama membatalkan ketetapan KPU, dan kalau itu dibatalkan maka kemudian langkah selanjutnya adalah mendiskualifikasi pasangan 02. Dan kemudian ada pencoblosan pemilihan ulang yang hanya melibatkan 01, 03. Nah, saya kira dari situ aja kita mulai supaya sistematis. Pertama, apakah mungkin mau dibatalkan? Kalau mau dibatalkan tentu harus ada alasan-alasan kenapa ini dibatalkan. Dan alasan-alasan itu tentu saja pelanggaran-pelanggaran atau yang dalam bahasa populernya disebut sebagai kecurangan. Pada titik ini menurut saya problem-problem itu sudah mulai muncul ya. Kita mulai saja dari apa yang disampaikan oleh Bang Zainuddin Paru ketika beliau mengatakan Menteri Sosial cuman tahu yang 76 triliun, dia nggak tahu lagi sisanya. Sebetulnya itu sangat mengherankan Bang, kalau ada Menteri Sosial yang ikut rapat kabinet setiap minggu selama entah berapa tahun, dia nggak tahu kemana anggaran yang lain. Itu menurut saya mengherankan. Kalau saya presiden sih terus terang sudah saya langsung reshuffle tuh ketika dia keluar pernyataan dia dia tidak mengerti. Dan saya bantu jawab kepada Bang Zainuddin Paru bahwa 185 triliun Bang itu yang mengucurkan adalah Pertamina dalam bentuk apa? Subsidi BBM yang berjalan setiap hari kepada semua warga negara yang berhak untuk memperolehnya. Mungkin sepeda motor, mobil, segala macam dan seterusnya. 97 triliun itu adalah subsidi listrik. Sekian puluh triliun untuk perlindungan atau asuransi kesehatan oleh BPJS pelaksananya. Dan sekian puluh triliun itu adalah untuk masyarakat dalam bidang pendidikan Bang. Ini Bung Kodori pengamat politik apa juru bicara istana ini? Ini Bang, soal merek saya apa, bukan saya yang memberikan ya. Saya diundang di sini, apapun judulnya, saya akan menyampaikan pemikiran berdasarkan pengetahuan dan pendapat saya. Tidak, ini masalahnya yang kita rakyat mesti tahu itu ada distribusinya. Dan termasuk sumber kan makanya kami semua ada Bung Kodari makanya ke tim hukum 01 itu kita menyampaikan ke hakim mahkamah bahwa kita nanti termasuk akan meminta melalui mahkamah untuk menghadirkan Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri aparatur negara, Menpan RB untuk kemudian dihadirkan. Ya silakan aja. Saya ini pada hari ini sedang berusaha menjelaskan kepada audiens betapa menyedihkannya seorang menteri sosial tidak mengetahui isi-isi dari pos dana perlindungan sosial itu. Itu bisa jadi karena yang beliau sampaikan tentang yang dia tahu 70 triliun itu distribusi APBN itu setelah dan seterusnya. Sidang rapat kabinet loh. Mungkin itu Bang. Bisa jadi di luar 70 hanya dalam waktu beberapa dibicarakan menit di bisa luar. mengakses. Tidak melalui rapat kabinet. Ini ada buku nota APBN Bang. APBN itu setiap menteri itu tahu posnya berapa Bang. Nggak mungkin dia nggak tahu Bang.
Ini Itu menyedihkan, dia. Bang. Kalau APBN lebih udah menyedihkan jelas. lagi ketika Baik, argumentasi Bapak-Bapak, itu tahan dulu deh. Karena faktanya sebagai APBN itu argumentasi dianggarkan sangat untuk menyedihkan, bansos Bang. per tribulan. Abang itu menjadikan kuadrat. Januari, Ini Februari, adalah Maret, kesalahan distribusinya berpikir yang itu. brutal. Itu 78 triliun. Dan itu sudah ada anunya. Oh, ini akan terima, ini enggak, ini terima, ini enggak. Itu ada nama-namanya. Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu dari aku nggak berhak lah untuk bicara itu kan. Bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Bahwa BPNT dan PKH itu lumrah atau biasanya itu keluar di awal bulan Maret. Itu data saya. Tetapi untuk tahun 2024 ini memang keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget. Di bulan Januari, Februari di luar, masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos. Tadi, mohon maaf Bu, tadi Bu bilang tadi bulan Januari 2024 sudah ada pencairan ya. Ya. Tanggal berapa Bu? 26. Pertama SPM pertama 26 Januari. Itu Ibu baru transfer ke bank atau memang sudah cair? Iya. SPM itu surat perintah membayar kami. Bayar ke bank? Iya. Kementerian Keuangan kapan ngirim uangnya ke Ibu? Pak, ini kalau bansos itu enggak pernah. Ini yang ini 2021 itu 4 Januari. Saya transfer SPM pertama ini. Enggak, bukan bansosnya, itu kan APBN Bu. APBN itu kan ada prosesnya, masih siklus anggaran. Nah, Pak, ya saya nggak tahu. Yang jelas kami bisa bayar. Saya kan nagihkan ke keuangan bayar kapanpun saya nggak masalah. kan itu kan jadi gini kan, yang anggaran itu ada namanya anggaran besar itu kan dari Menteri Keuangan. Tahu, Pak. Anggaran besarnya itu di Menteri Keuangan, itu apa namanya, pusat anggaran. Masa Ibu baru awal sudah ada uang situ? Pak. Ada Pak. Ya makanya saya beda. Tanggal berapa Menteri Keuangan mengirim ke Ibu? Kok ngirim saya? Kan anggaran. Ya Pak, yang harus diklarifikasi itu anggaran itu langsung dari kas negara ke penerima bantuan, gitu. Ke bank penyalur. Bank penyalur langsung, jadi tidak melalui Kemensos. Kami itu Pak megang uang besar itu seperti akuarium ikan dalam, kita bisa lihat nggak bisa pegang karena uang itu langsung ke KPM Pak, bukan lewat kami uangnya. Sahabat Siliwangi TV 1922, informasi tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.